dari Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Gimana nih adik-adik? Masih rajin nggak baca kitab suci? Pasti rajin dong Kak. Kalau adik-adik rajin baca kitab suci sampai hari ini, bagus banget deh pokoknya. Bagus. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu tentang kisah Harun. Harun itu siapa Kak? Adik-adik mau tahu? Mau dong. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Hayo, kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, boleh haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Wah, udah lebih semangat nih Kak. Pastinya ada semangat nih Kak. Iya, tapi kayaknya masih ada yang kurang deh Kak. Bener banget. Kita semua belum berdoa. Nah, sebelum kita memulai ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, biar iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Rena. Kepada Kak Rena, kami persilakan. Adik-adik, ambil sikap doa yang baik ya. Bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, duduk yang manis, tutup mata. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami anak-anak-Mu berterima kasih atas penyertaan yang Kau berikan, nafas kehidupan dan juga kesehatan. Bapa, pada hari ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sabda-Mu tentang kisah Harun. Kiranya kisah Harun ini bisa membawa kami untuk lebih mengenal tentang firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Wah, kira-kira ini lagu siapa ya Kak? Nah, siapa ya? Adik-adik tahu nggak ini siapa? Nggak tahu. Nah, yang pakai baju merah ini namanya Musa Kak. Kalau yang pakai baju kuning siapa Kak? Yang pakai baju kuning namanya Harun. Oh, kira-kira Harun itu siapanya Musa? Jadi Harun itu adalah kakak dari Musa, atau bisa disebut abangnya. Oh, jadi Harun sama Musa itu utusan Allah ya Kak? Iya, mereka itu diutus Allah menghadap Raja Fir'aun. Kalau kayak gitu aku mau dengerin ceritanya dong Kak. Ya udah, cus aja yuk. Cus. Kisah ini menceritakan tentang Harun mendampingi Musa menghadap Firaun Raja Mesir. Pada waktu itu, Musa berusia 80 tahun dan Harun abangnya berusia 83 tahun. Ketika langit terbuka, Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Akulah Tuhan, katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak pandai dalam hal berbicara? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku telah mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Dia harus berbicara kepada Fir'aun
supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku yang akan mengeluarkan umatku orang Israel dengan tanganku sendiri. Baiklah kalau begitu, aku dan saudaraku akan pergi menemui Firaun. Maka pergilah mereka berdua ke istana Firaun. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menemui Firaun. Harun dengan tanpa rasa takut menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun. Firaun, aku dan Musa datang menghadap kepadamu untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya engkau membiarkan orang Israel pergi dari negerimu. Siapakah Tuhanmu itu? Sehingga aku harus mendengarkan firman-Nya. Aku tidak akan membiarkan orang-orang Israel itu pergi dari negeriku. Dia adalah Tuhan orang Israel yang telah mengutus aku dan Musa untuk meminta engkau supaya membebaskan orang Israel itu dari negerimu. Jika engkau tidak mendengarkan kami, maka dia sendirilah yang akan mengeluarkan orang Israel dari negerimu dengan kuasa tangannya. Aku tidak mempercayai perkataanmu. Jika engkau utusan Tuhan, tunjukkanlah kepadaku suatu mujizat. Baiklah, jika itu maumu, aku akan membuat sebuah mukjizat di hadapanmu dan para pegawaimu dengan menggunakan tongkatku ini. Kemudian Harun melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular. Aku tidak mempercayai hal ini. Aku akan memanggil orang-orang berilmu yang memiliki kemampuan sihir untuk melawan ularmu itu. Kemudian datanglah para penyihir dan menunjukkan kemampuannya di hadapan Musa serta Harun. Hai Harun, aku akan melawan ularmu itu. Wahai tongkat, berubahlah engkau menjadi ular. Radikulus. Ularmu tidak akan mampu melawan ularku. Kemudian ular sang penyihir itu dimakan oleh ular Harun. Baiklah, kali ini aku yang akan maju untuk melawannya. Wahai tongkat, berubahlah engkau menjadi ular. Simsalabim abrakadabra. Penyihir itu pun mengalami hal yang serupa dengan penyihir yang pertama. Kemudian, majulah penyihir terakhir untuk melawan tongkat Harun. Baiklah, kali ini kau pasti akan kalah dengan tongkatku. Wahai tongkat, berubahlah engkau menjadi ular. Aciau! Sekuat apapun ilmu sihirmu, kau tidak akan bisa mengalahkan ular ini. Dan pada akhirnya, tongkat sang penyihir yang berubah menjadi ular itu dimakan oleh ular dari tongkat Harun. Namun, melihat kejadian tersebut, Firaun tetap berkeras hati dengan menyatakan bahwa ia tidak akan mempercayai begitu saja dan tidak akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Wah, ceritanya menarik ya Kak? Iya, benar sekali. Apalagi pakai wayang-wayangan lagi. Nah, apakah sekarang adik-adik sudah tahu cerita Harun? Oh ya Kak, aku mau bertanya dengan kisah wayang tadi. Harun itu siapanya Musa Kak? Ayo, siapa nih? Harun itu adalah kakak dari Musa. Dia diutus oleh Tuhan untuk menjadi juru bicara Musa. Allah mengutus Harun agar apa yang difirmankan oleh Allah kepada Musa dapat tersampaikan dengan baik kepada umatnya bangsa Israel. Lalu apa tugas Harun Kak? Tugas Harun ialah menyampaikan perintah Allah kepada Raja Firaun untuk membebaskan
bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oh gitu ya Kak. Lalu sifatnya Raja Firaun itu seperti apa Kak? Seperti apa ya? Ayo adik-adik, siapa yang tahu sikap Raja Firaun? Coba angkat tangannya yang tinggi yang tahu. Coba dijawab. Kakak mau dengar nih, apa jawabannya? Iya, benar sekali. Sikap Harun itu sikapnya sombong. Dia berkeras hati, tidak mau mendengarkan orang lain. Karena sikap sombongnya, banyak orang yang tidak suka sama dia. Tetapi Harun, karena dia berani, dia bisa menghadap Raja Firaun. Oh, itu ya Kak. Iya Kak, Harun berani Kak. Harun itu berani karena ia mau membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berarti pesan cerita ini adalah kita harus menjadi anak-anak pemberani seperti Harun kan Kak? Iya, benar sekali. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang sangat pemberani. Halo adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita wayang Harun. Terus kita sudah mendengarkan jawaban dari Kak Rena. Nah, agar kita lebih mengingat cerita tadi, sekarang kita mengisi bahasa bersama yuk. Caranya, Kakak Olin akan memberi pertanyaan. Lalu pertanyaan itu akan kita jawab. Lalu akan kakak tempelkan huruf-hurufnya ini ke papan yang sudah disediakan. Nah adik-adik, pertanyaan pertama. Siapa Imam Agung yang menjadi juru bicara Musa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa ya? Harun. Benar sekali. Nah, berarti kita akan meletakkan huruf H di bagian pertama. H, A, L, U, N. Harun. Nah adik-adik, sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua. Adik-adik, tadi kan Harun menghadap seorang raja. Siapa nama rajanya? Ayo, siapa yang tahu? Yang masih ingat, coba angkat tangannya. Kakak mau lihat nih. Iya, benar sekali. Firaun. Berarti kakak akan taruh huruf F di bagian pertama. Ayo jadi. F, I, F, A, U, N. Firaun. Nah adik-adik, sekarang pertanyaan yang ketiga. Adik-adik, tadi kan kita mendengar kalau Kakak Harun itu berubah. Kira-kira berubah jadi apa adik-adik? Ayo, siapa yang tadi mendengarkan cerita wayang tadi? Pasti tahu. Jadi apa coba? Iya, benar sekali. Jadi ular. Berarti kita akan taruh huruf U di kolom yang pertama. U, L, A, N. Ular. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Adik-adik, tadi kan Harun menghadap seorang raja yang bernama Firaun. Padahal Raja Firaun itu kan sombong dan galak adik-adik. Tapi Harun tetap berani menghadapnya. Nah adik-adik, kira-kira sikap Harun itu seperti apa? Pemberani atau pemalu? Jadi apa karena? Jadi pemberani dong Kak. Iya, pemberani. Berarti kakak akan taruh huruf P di bagian pertama. Ayo ikuti sama-sama. P, E, M, B, E,
R A N I. Pemberani. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai nih. Kita sudah mengikuti cerita wayang, mendengarkan jawaban dari Kak Rena dan mengisi bahasa bersama. Adik-adik, tadi kan kita sudah tahu nih nama tokoh-tokoh dari cerita wayang tadi. Aku mau kasih tahu nih, adik-adik bisa mengunduh gambar-gambar ini, di link di bawah ini, dan adik-adik bisa mengulanginya di rumah. Oh ya Kak, aku mau tanya nih, tadi aku lupa. Keberanian seperti apa sih Kak yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita Kak? Ada banyak contoh keberanian yang dapat kita lakukan adik-adik dalam kehidupan kita. Seperti berani tampil, berani memimpin doa, berani berkata jujur, gak boleh bohong loh, berani menolong sesama, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk keberanian yang dapat kita lakukan dalam hidup kita. Nah adik-adik, biar lebih mengerti lagi contoh-contoh keberanian, yuk kita saksikan video ini. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Aduh, aku ingin menjawab soal itu, tapi takut salah. Saya bisa, Bu. Hasilnya 60. Ya, benar. Ternyata jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab. Andi sudah pulang? Iya, Bu. Kenapa wajahmu lesu? Tadi di sekolah ibu guru memberikan soal matematika. Sebenarnya jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab karena aku takut salah. Kenapa harus takut? Lebih baik berani mencoba satu kali meskipun gagal daripada tidak pernah berani mencoba sama sekali. Ini ibu punya sedikit cerita. Hei Biji, apa kau akan tumbuh di sebelahku? Tidak, aku takut tumbuh. Kenapa harus takut? Aku takut nantinya tidak ada yang merawatku dan aku pun layu. Aku takut saat aku tumbuh nanti aku akan ditebang dan diambil kayunya. Karena terlalu takut, biji 2 pun tidak mau tumbuh. Sedangkan biji 1 pun Kenapa kau tidak menumbuhkan lekas tunas. tumbuh? Tidak, aku takut. Biji 2 pun tumbuh besar. Sementara biji 1 masih berupa biji. Suatu hari, ada seekor ayam yang lapar. Melihat ada biji, akhirnya biji itu pun dimakan oleh ayam. Sementara biji 1 tumbuh subur dan dirawat oleh masyarakat serta bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Andi, tidak perlu takut tampil menunjukkan dirimu. Tidak perlu takut salah. Orang-orang sukses di luar sana adalah orang-orang yang berani tampil dan maju. Baiklah Bu, Andi tidak akan takut lagi. Andi akan menjadi anak pemberani biar sukses. Putih, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya. Kalian baik deh. Mau tolongin aku.
Kita kan emang harus saling menolong. Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Gimana adik-adik? Udah lebih jelas kan tentang bentuk-bentuk keberanian itu seperti apa? Tapi ingat loh ya, keberanian ini dilakukan untuk hal-hal yang baik. Nah, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang berani. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diberkati ya Kak ya. Iya dong, maka kita akan nyanyi lagu sama-sama, yaitu Aku Diberkati. Wah, nggak kelihatan Kak, udah mau selesai acaranya. Kita harus bersyukur ya hari ini, karena kita udah banyak banget belajar tentang kisah Harun yang pemberani. Nah, untuk menutup rangkaian acara KKSD hari ini, maka kita akan mengajak adik-adik untuk berdoa lagi. Ya, doa hari ini, doa untuk hari ini akan dipimpin oleh Kak Rena. Kepada Kak Rena kami persilakan. Adik-adik, ambil sikap doa yang baik ya. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami anak-anakmu berterima kasih atas firman yang kami boleh terima pada hari ini. Terima kasih untuk semua keberanian-keberanian yang Engkau sudah curahkan kepada kami. Keberanian dalam bertindak dan berkata untuk mewartakan firman-Mu. Kiranya keberanian itu Engkau selalu curahkan dalam diri kami, agar kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Dampingilah kami agar kami selalu menjadi anak-anak yang baik. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyi satu kali lagi. Ayo Kak, kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani